saya diundang ke pondoknya untuk qiraat, kemudian diperkenalkan menghafal itu seperti ini. Lah itu kok dilalah dalam hati, kok saya kepingin ya menghafal Quran. Oh iya. Ada yang mengatakan bahwa lagu itu tidak bisa masuk ke dalam hati yang di situ ada Al-Quran, atau sebaliknya, hati yang di situ ada lagu, sulit Al-Quran untuk bisa masuk. Komentar Ustaz bagaimana? Lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di podcast Suara Muslim Talk. Dan mitra muslim, di hari ini saya punya narasumber istimewa. Beliau ini adalah imam di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kemudian beliau ini juga juara 1 MHQ nasional di tahun 2014, 30 juz di Jakarta. Kemudian juga juara 3 MHQ 30 juz se-Asia Tenggara dan Pasifik. Kemudian juga delegasi Indonesia pada sejumlah MHQ internasional seperti di Jordania dan juga Istanbul, Turki. Wow, Masya Allah. Dan dulu ketika masih kecil, sangat terkenal sebagai vokalis sebuah grup band sholawat yang fenomenal dan terkenal kala itu. Namanya adalah Ki Sawung Galing, ya. Saya rasa Anda yang mungkin usianya tidak jauh dari saya pasti sangat mengenal grup sholawat yang satu ini. Dengan tembang yang paling populer adalah Lir Ilir. Nah, Masya Allah. Please welcome, ini dia Ustadz kita, Ustadz Husni Mubarak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, akhirnya saya ketemu dengan Ustadz yang di masa, saya usia berapa ya? Usia SD, SMP barangkali ya? 20 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Dan kala itu ya mitra muslim, jadi saya ajak Anda untuk sedikit bernostalgia ke masa lalu. Jadi Ustadz Muhammad Husni Mubarak ini adalah vokalis dari Ki Sawung Galing. Tapi jujur aja Ustadz, Husni Mubarak lebih terkenal loh daripada Ki Sawung Galing. Bener nggak sih? Rasanya begitu ya? Mungkin. Ya, kalau kita biasanya lebih mengenal Husni Mubarak daripada Ki Sawung Galingnya begitu ya. Lagu Lir Ilir dan lantunan sholawat dari Ki Sawung Galing itu luar biasa, dulu populer. Setiap ada hajatan selalu terdengar tembang sholawat itu dan populer banget di saat yang lain mungkin barangkali tidak terlalu populer, tapi Ki Sawung Galing mendominasi, terutama di Jawa Timur atau di Jawa barangkali ya? Surat-surat yang masuk dulu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Masya Allah, luar biasa ya. Dan kalau bicara tentang Ki Sawung Galing, nah buat mitra muslim ini yang barangkali agak sedikit lupa-lupa dengan Muhammad Husni Mubarak, dengan Ki Sawung Galingnya, saya ajak melihat cuplikan video klipnya berikut ini ya. Oke, cuplikan pendek ini mudah-mudahan bisa menggugah kembali ingatan mitra muslim ya tentang grup Ki Sawung Galing yang dulu memang sangat populer dengan tembang Ilir Ilir. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, mitra muslim, kita juga akan ngobrol bersama beliau tentang nostalgia Ki Sawung Galing ini yang fenomenal kala itu. Boleh ya Ustadz ya? Boleh. Karena boleh. masa dulu belum ada kesempatan seperti ini begitu ya untuk ngobrol kemudian nyambung silaturahim. Gimana sih waktu itu ceritanya Ki Sawung Galing terbentuk? Karena kita lihat waktu itu Muhammad Husni Mubarak masih kecil, wajahnya innocent, lugu banget seperti anak kecil yang tidak berdosa sama sekali. Gimana sih ceritanya terbentuk kemudian populer begitu?
terima kasih Mas Kohar atas kesempatan yang diberikan. Dulu awal mula saya rekaman itu tidak sengaja dulu. Tidak sengaja? Tidak sengaja. Jadi basic saya dulu adalah seorang qori. Oke. Tahun 2000 itu saya pertama kali dapat juara di MTQ nasional. Setelah itu kan undangan tilawah kemana-mana. Iya. Lah suatu saat saya dan ayah saya, almarhum ayah saya, ketemu dengan seorang produser. Jadi produser itu kemudian kita saling berkenalan. Kemudian dia bercerita bahwa waktu itu baru saja membentuk grup sholawat, namanya Kisah Unggaling. Kisah Unggaling. Kisah Unggaling. Terus kemudian beliau tanya ke ayah saya, Dek Husni ini bisa selawatan nggak Pak? Gitu. Terus kalau bisa sih, ya bisa, alhamdulillah. Pernah beberapa kali tampil di kampung dulu nyanyi gambus. Terus tapi jenengan tes saja, nggak tahu cocok, nggak enak, nggak tahu. Akhirnya kemudian kita di tes. Saya dan ayah saya diminta datang ke markasnya Kisah Unggaling yang beralamatkan di Menur, Jalan Menur 1 seingat saya. Surabaya. Surabaya. Jadi kemudian kita latihan bersama dan kemudian cocok. Lah kemudian mewacanakan untuk rekaman itu. Jadi rekaman pertama yang ilir-ilir gitu. Jadi itu lagu-lagunya kalau kita lihat banyak yang niru. Banyak yang niru. Iya, niru dari penyanyi-penyanyi lain karena memang kita tidak ada persiapan di situ. Jadi rekaman volume 1 Kisah Unggaling itu sifatnya jadi tergesa-gesa seperti itu. Terburu-buru. Tapi kemudian kita rekaman, kok kata orang Surabaya kok dilalah gitu. Dilalah kok meledak. Iya. Baru kemudian setelah meledak itu antusiasme dari masyarakat bagus, sekaligus masukan. Termasuk masukan terkait musik, lagu dan lain sebagainya itu. Akhirnya kemudian kita benahi di volume 2. Volume 2 itu akhirnya sebagian lagunya baru. Sebagian lagi tetap menjiplak grup lain yang belum terkenal. Jadi seperti lagu Ya Nabi Ya Min Qidam, Ya Izana itu kita ambil dari grup di Pekalongan. Kemudian seperti lagu A'rif itu kita menjiplak dari grup di Saudi sana. Maksudnya mengcover mengcover. Jadi kan lagu-lagu dari Arab itu kan biasanya sederhana, hanya pakai tabuan sekedarnya saja. Itu kemudian kita ambil syairnya, kita kembangkan lagi. Tadi kalau di volume pertama itu dibilang responnya luar biasa, waktu itu tercatat tidak nih terjual berapa kopi begitu? Saya kurang tahu persisnya Mas Kohar, tapi seingat saya waktu itu saya masih kecil. 1 bulan pertama itu sudah di atas 4.000 kalau tidak salah. 1 bulan pertama. 1 bulan pertama. Ya bisa dibilang meledak betul ya waktu itu ya. Apalagi di kala itu kan yang namanya pembajakan luar biasa ya. Belum lagi yang orang-orang beli bajakan itu ya. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan Saunggaling dulu cukup meledak karena memang saat itu adalah saat bermunculan generasi awal grup-grup sholawat. Kan memang tidak banyak seperti di tahun setelahnya. Jadi waktu itu seingat saya grup sholawat itu baru ada Sulis sama Adat Alwi, kemudian Langitan yang anak-anak, yang Wulidal Musyarraf, Al-Qalbul Mutayyam itu. Kemudian ada Mayada, Wafiq Aziza. Jadi grup memang saat itu belum banyak. Jadi sudah seangkatan ya waktu itu dengan Adat Alwi, Sulis ya. Makanya karena kemunculan kita di era waktu yang relatif berdekatan, sering Saunggaling itu dikira Langitan. Iya betul. Awalnya saya juga menyangka punyanya PP Langitan, ternyata bukan ya. Bukan, itu murni grup orang Surabaya. Ini menarik loh, dan saya itu punya loh mitra muslim kasetnya, dari yang bentuk kaset sama yang CD tuh dua-duanya punya saya. Karena apa? Ya karena memang asik banget ya, dan itu populer banget di kala itu. Berbagai acara hajatan selalu terdengar Kisah Unggaling begitu ya, luar biasa.
Oke, lalu bagaimana kabar Kisah Wunggaling setelah fenomenal, viral, terkenal kala itu? Apa kabar sekarang? Kalau sekarang grupnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi saya masuk Saunggaling itu tahun 2000. Aha. Kemudian kan memang kita tidak ada rencana terjun secara totalitas ke dunia selawat. Karena memang basic saya dulu qori. Iya. Lah saya waktu itu dari kecil cita-cita saya memang ingin mondok. Mondok setelah lulus sanawiyah. Jadi tahun 2023 itu saya lulus sanawiyah, dan memang sejak awal masuk Saunggaling saya sama juga orang tua saya, didukung orang tua saya, menginginkan bahwa kita di Saunggaling ini sampai lulus sanawiyah saja. Setelah itu kita mondok, saya mondok sudah keluar dari sudah pamit dari grupnya. Jadi 2023 itu saya pamit dari produsernya, dari yang punya grup Saunggaling. Yang punya itu namanya Haji Jufri dari Nginden kalau tidak salah rumah beliau. Kemudian 2023 saya mondok di Lirboyo. Masya Allah. Jadi setelah itu sudah saya lihat vokalis Saunggaling beberapa kali mengalami pergantian. Iya. Sampai kemudian tahun berapa persisnya saya kurang tahu. Kemudian grupnya sudah tidak ada lagi. Sayang sekali loh, padahal bisa dibilang legend banget loh Mitra Muslim. Kisah Wunggaling itu kasetnya sudah ada, CD-nya sudah ada. Kalau sekarang mungkin sudah banyak karya-karya yang bisa dimonetize, sebenarnya bisa menghasilkan cuan juga ya Ustaz. Dan gak ada yang berpikir begitu ya? Ini copyright atau hak cipta punya siapa? Nggak ada yang mengklaim di situ. Nggak ada yang mengklaim ya? Kenapa? Dulu itu kita orang-orangnya sudah tidak ada, atau orang-orangnya sudah tidak peduli dengan cuan begitu ya? Yang penting berdakwah aja deh begitu. Zaman dulu kita memang kerjasama atas saling semacam ta'awun begitu kan, kerjasama bareng gitu aja. Dan gitu. juga nggak tahu kalau di kemudian hari ada YouTube kan. Zaman itu belum ada YouTube. Betul. Saya itu tahu ada YouTube itu sekitar tahun 2010. Itu kemudian saya lihat di YouTube, loh kok selawatan saya udah banyak yang upload. Siapa yang upload nggak tahu sudah. Sampai sekarang di YouTube sudah banyak yang ngupload dan tersebar, pun kita tidak tahu siapa itu. Ya wes, enggak apa-apa lah, niatnya kan syiar juga. Baik ya. Jadi keren ya Mitra Muslim, sejarahnya beliau itu dari seorang qori. Waktu kecil, waktu mau direkrut oleh Kisah Wunggaling itu juara 1 MTQ nasional kalau tidak salah. Di mana itu Ustaz? Masih ingatkah? Palu? Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan karena tilawahnya bagus, suaranya didengarkan indah, kemudian menjadi vokalis dari Kisah Wunggaling. Suaranya memang melengking khas begitu ya, enak banget, dibantu dengan mimik muka yang innocent. Dan pasti banyak yang penasaran Ustaz. Waktu saya nih ya Mitra Muslim, waktu saya searching beliau di YouTube begitu ya, saya ketik Husni Mubarak begitu ya. Di bawahnya itu sudah auto muncul ketikan yang lain begitu ya. Dan yang menarik perhatian saya adalah ada ketikan yang tiba-tiba muncul itu Husni Mubarak Kisah Wunggaling sekarang. Ya, jadi udah pada penasaran ya. Ini Husni Mubarak Kisah Wunggaling yang dulu pernah viral, ramai diperbincangkan atau diperdengarkan solawatannya itu sekarang kayak gimana, dan rupanya banyak yang penasaran itu loh Ustaz. Sepertinya dan sampai mencari sekarang begitu ya. Dan podcast Suara Muslim Talk menghadirkan beliau untuk berbagi cerita. Tadi saya sudah ajak Anda untuk mengingat ke masa lalu bagaimana kepopuleran grup solawat Jam'iyah dari Kisah Wunggaling begitu ya, yang luar biasa kala itu. Ustadz sekarang sudah dewasa, nggak pernah terdengar lagi bersolawat. Kenapa Ustadz? sudah. Kenapa Ustadz? Memang dari saya kecil orientasi cita-cita tidak ke situ. Jadi memang dari kecil saya mondok, kemudian menuntut ilmu, kemudian tanpa diduga-duga Allah memberikan keinginan kepada saya untuk menghafal Quran. Kemudian setelah itu memang fokus kita ke ilmu saja. Makanya kemudian setelah
keluar dari pondok pun banyak yang menawari selawatan lagi, rekaman lagi, sudah enggak. Iya. Sebenarnya kan pasti mereka yang punya insting industri atau bisnis begitu ya, Husni Mubarak rebound begitu ya setelah dulu sekian tahun lalu, 22 tahun yang lalu Ustadz ya. Jadi bersama Ki Sawung Galing itu berapa tahun? Saya dengan Sawung Galing mungkin 3 tahun. 3 tahun dari ya? tahun 2000 sampai pertengahan 2023. Oke, rentang yang sebenarnya tidak terlalu panjang ya, dan lama. ini luar biasa menjadi bagian di antara komitmen selepas Madrasah Sanawiyah sudah deh begitu Sudah ya. deh, iya. Keren loh, punya prinsip, punya komitmen seperti itu. Dan sekarang mitra Muslim, beliau ini sudah menjadi Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Pasti mitra Muslim juga tidak asing lagi dengan beliau. Mungkin juga ada yang sudah kenal beliau baru sadar, oh ini Husni Mubarak yang dulu, begitu ya. Oke, jadwal di Al-Akbar bagaimana Ustadz? Saya di Al-Akbar jadi imam setiap hari Selasa. Selasa Seminggu sekali tentunya. Untuk sholat jahar saja. Oh, sholat yang keras. Ya. Jadi untuk subuh, maghrib dan isya. Oke. Kemudian setelah maghrib ngisi kajian tafsir. Nah, itu di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Hari yang sama. Jadi habis sholat maghrib selesai langsung kajian tafsir Al-Quran. Oke. Nah, ini yang saya cermati, beberapa follower beliau juga sering menyiarkan langsung di beberapa sosial medianya begitu ya. Masya Allah, itu akan menjadi jariah yang luar biasa. Amin. Saya penasaran loh Ustadz, kalau tidak salah Ustadz ini sepertinya imam di Masjid Al-Akbar Surabaya yang paling muda, benar tidak sih Ustadz? Sekarang 33 tahun. Kalau paling muda ada teman saya. Ada jadi juga yang lebih muda 1 tahun. Namanya okay. Ustadz Marzuki. Ustadz Marzuki. Tapi kita dalam pergaulan ya dari kecil sama-sama. Jadi teman beliau juga. dulu ikut MTQ, saya ikut MTQ, jadi kita termasuk rival. Oh begitu ya, rival kemudian akhirnya menjadi teman juga begitu. Oke, Ustadz, saya jadi penasaran, ini barangkali belum pernah diobrolkan. Pasti ada seleksi, ada proses perekrutan bagaimana bisa menjadi imam di Masjid Al-Akbar. Pasti ada kualifikasinya dong. Kalau proses perekrutan yang jelas, alhamdulillah saya jadi imam Al-Akbar diminta ya. Jadi bukan mengajukan lamaran lewat proses pemilihan, tidak ya? Bukan. Jadi kita diminta. Jadi mungkin rata-rata imam di Al-Akbar, termasuk salah satu imam besarnya Kiai Haji Hamid Abdullah, itu kan beliau orang-orang MTQ juga, ketua LPTQ, termasuk Ustadz Muzaki juga. Jadi saya tahunya ketika mau diminta Al-Akbar itu sekitar tahun 2018. Setelah waktu itu saya mewakili Jawa Timur, MTQ nasional di Medan di bidang tafsir. Kemudian ini cerita Ustadz Muzaki kemudian ngobrol ke saya, Mas Husni, sampai nanti siap-siap ya diminta jadi imam Al-Akbar. Sudah saya sama Yai Hamid sudah merekomendasikan panjenengan jadi imam Al-Akbar gitu. Itu jadi pertama saya tahu kalau mau jadi imam Al-Akbar itu. Kemudian 2019 akhir kalau tidak salah, itu saya sudah mulai bertugas jadi imam, tapi statusnya imam badal. Jadi kalau ada imam yang lain berhalangan baru kemudian ngontak saya. Baru kemudian awal 2020 SK imam tetapnya keluar. Jadi seperti ya. itu. Dan itu pasti tidak lepas dari apa yang sudah diraih selama ini begitu ya. Beliau ini sebagaimana yang tadi awal saya katakan ya mitra Muslim, bahwa beliau ini banyak prestasinya terutama di bidang MHQ, mulai dari juara 1 MHQ nasional di tahun 2014 30 juz yang digelar di Jakarta, kemudian juga juara 3 MHQ 30 juz se-Asia Tenggara dan Pasifik, kemudian delegasi Indonesia pada sejumlah MHQ internasional ya, seperti di Jordania dan juga Istanbul, Turki. Dari beberapa pengalaman MHQ itu mana yang paling berkesan Ustadz? Paling berkesan yang se-Asia Pasifik. Se-Asia Pasifik, apa yang bikin berkesan itu? Kesan paling mendalam bagi saya
Karena salah satu hadiahnya itu ibadah haji. Oh, haji. Haji. Jadi apalagi sekarang ini Mas Kohar, apa namanya, haji kan daftar puluhan tahun kalau reguler kan. Betul, betul. Itu waktu itu memang salah satu impian para peserta MTQ itu ikut MTQ, diantaranya ingin ke Baitullah itu. Masya Allah. Nah itu pas tahun 2014 saya ditunjuk untuk mewakili Jawa Timur. Pertama tingkat nasional, kemudian juara 1. Kemudian dikirim se Asia Tenggara dan Pasifik. Lah itu kemudian alhamdulillah bisa dapat juara 3 itu. Iya. Kenapa? Juara 3 sudah hadiahnya haji juga. Karena yang mengadakan itu adalah kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia. Jadi yang haji langsung dari dipanggil tamu raja, tamu kerajaan. Istilahnya kalau di haji itu haji tamu. Haji tamu ya, haji furoda sepertinya ya. Mungkin ya. Iya. Oke, luar biasa loh ya. Jadi haji beliau ini karena menjuarai MHQ, Musabakoh Hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Dan ini salah satu lomba yang memang sangat-sangat bergengsi ya di antara para demikian, iya. Al-Hafidz begitu ya. Ustadz, saya jadi penasaran nih. Keberkahan apa lagi yang didapat dari menjadi seorang Al-Hafidz, seorang pembelajar dan juga pengajar Al-Quran? Pasti banyak dong ya Ustadz ya? Banyak sekali. Jadi berkah Al-Quran banyak dan sungguh tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan yang paling penting bagi saya ya menjadikan kehidupan ini lebih bermakna kalau dengan Al-Quran. Selain itu nanti ada bonus-bonus yang lain seperti ibadah haji, kemudian alhamdulillah saya juga beberapa kali umrah juga berkah Al-Quran juga. Kemudian dari sisi dakwah juga lebih diterima seperti itu. Saya kira kalau berkah Quran tuh banyak sekali, tidak bisa digambarkan. Dan salah satu berkahnya saya rasa jadi mantunya Pak Kiai atau biasa orang Surabaya sebut Gus Rory begitu ya. Nah, nama lengkap beliau Kiai Haji Ahmad Asrori, betul ya? Iya. Asrori, dan ini adalah pengasuh dari pesantren Al-Fitroh Kedinding Lor Kenjeran Surabaya begitu ya. Masya Allah, ini juga pesantren yang besar, kalau ada acara haul juga rame banget, luar biasa begitu. Itu ceritanya gimana itu Ustaz? Saya penasaran Mas Kohar kok bisa tahu. Tahu dong Ustaz ya. Saya kira kita nggak ada yang tahu dengan siapa kita menikah. Kemudian kita akan jadi orang, termasuk saya jadi orang Surabaya pun tak pernah terpikir dulu. Jadi saya kan asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo, kemudian setelah menikah baru kemudian pindah ke Surabaya. Kalau terkait sebab musabab itu, saya kira gimana ya? Jodoh namanya jodoh. Saya nggak pernah tahu jalan jodoh itu bagaimana begitu ya. Saya dengan Romo Yai pun tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Jadi beliau itu wafat kapundhut itu 2009. 2009. Iya, dan saya menikah dengan istri itu 2017. 2017. Iya. Oh, rentangnya lumayan jauh juga ya. Mungkin kalau Yai masih ada nggak mau nerima namu seperti saya paling. Jadi kenal langsung dengan istri begitu ya? Kalau kenal dulu istri itu adik kelas di pondok. Adik kelas waktu mondok di Lirboyo ya? Saya dari 2003 sampai 2012 di Lirboyo. Kenal istri itu ya antara 2003-2006 itulah. Ya sekedar tahu saja, nggak kenal akrab enggak. Ya tidak tahu kalau kemudian 10 tahun kemudian berjodoh, nggak tahu. Masya Allah, itu pasti berkah dari Al-Quran juga saya rasa. Pihak keluarga pasti juga mempelajari siapa orang ini yang akan meminang putri saya begitu kan ya. Boleh cerita dong Ustadz, waktu itu bagaimana tuh ta'arufannya atau waktu meminang tuh? Normal saja. Normal saja ya. Iya. Jadi ketemu saya dengan istri itu
proses antara ketemu, lamaran, menikah itu mungkin 3 bulan atau 4 3 bulan ya. Dan pun kita nggak pernah memprediksi di situ. Ya jodoh itu ya hanya di tangan Allah seperti itu. Oke. Dan kita kan nggak bisa tahu siapa yang akan jadi jodoh Masya kita. Allah. Yang jelas pasti luar biasa, sudah menjadi bagian di antara keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Kenjeran Surabaya. Ustadz sekarang putra berapa? Saya alhamdulillah sudah 1. 1. Putri, Putra atau putri? Sekarang sudah TK. Oh, sudah TK. Udah besar. Suka bersenandung sholawat juga Ustadz? Enggak suka. Barangkali pengen mengorbitkan Husni Mubarak yang versi perempuan begitu ya? Doanya saja. Oke, baik. Dan masih TK ya? Masih TK. Masih sangat kecil, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan keluarganya sakinah Ustadz ya. Amin, amin. Doanya terima kasih Mas. Ustadz, kesibukan selain menjadi Imam Al-Akbar Surabaya, apalagi kesibukan di luar itu? Kalau kesibukan sehari-hari, saya ngajar. Ngajar bantu-bantu ngajar di Al-Fitrah. Di sana ada STAI Al-Fitrah. Iya, iya. Jadi saya ngajar untuk mata kuliah ilmu Al-Quran, qiraat dan tahfidz. Di sana juga saya juga ngajar di Ma'had Ali. Oh, Masya Allah. Dan masih seputar pendidikan dan juga tema-tema Al-Quran yang diajarkan. Masya Allah, penuh keberkahan insya Allah. Amin, amin. Dan mitra muslim, tahukah Anda bahwa Ustadz Muhammad Husni Mubarak ini juga mengelola akun atau channel YouTube. Nama channelnya M Husni Mubarak Official. Bisa diperkenalkan, ini channel isinya apa nih Ustadz? Channel ini sejak saya pertama kali buat 2 tahun lalu kalau 2 tahun lalu ya. Memang keinginan saya agar ikut menjadi bagian daripada syiar Al-Quran itu saja. Makanya kan yang diupload Al-Quran. Al-Quran ya semua. Dan ke depan memang saya ada rencana untuk rekaman murattal Al-Quran 30 juz. Kemudian qiraat juga, qiraat yang baca Al-Quran dengan riwayat yang berbeda itu Mas. Kemudian mungkin kajian-kajian beberapa kitab terkait Al-Quran seperti itu. Oke, baik. Saya juga penasaran nih mitra muslim, pengen tengok channel YouTube-nya begitu ya, M Husni Mubarak ya. Saya sudah subscribe sih Ustadz ya. Terima kasih. M Husni Mubarak. Oke. Dan ini saya juga penasaran dengan sejumlah konten beliau. Ini ada yang diupload adalah Murattal Juz Amma. Dan saya penasaran ingin baca komentar mereka sih di channel beliau ini. Coba kita pengen lihat ya. Nah, ini ada yang berkomentar, salah satu mukjizat Al-Quran dilantunkan dengan sangat merdu, menyentuh hati, subhanallah begitu ya. Kemudian ada juga yang berkomentar dari Trijoyo Budiono, suara bacaan Al-Qurannya merdu, menenangkan. Kemudian ada yang menyampaikan subhanallah, semoga saged ketularan, berharap bisa ya meniru keindahan lantunan ayatnya begitu ya. Kemudian dulu juga ada yang komentar dari Nur Sidik, dulu di Lirboyo tukang nyimak Mas Anwar. Mas Anwar siapa nih? Anwar Zahid kah? Siapa nih? Mungkin itu teman-teman yang dulu ikut nyimak saya mungkin. Jadi di Pondok Tahfidz itu Mas Kuar, kebiasaan teman-teman itu minta disimak satu sama lain. Jadi kan saya di Lirboyo alhamdulillah cukup lama. Jadi dari 2003 sampai 2012. 2003 sampai 2006 itu saya sekolah umum aliyah. Kemudian selepas aliyah saya timbul keinginan untuk menghafal Quran. Jadi memang nggak ada cita-cita untuk jadi seorang hafidz, tidak ada dulu. Masya Allah. Jadi itu bukan cita-cita terus kemudian diseriusin banget begitu? Kalau basic keluarga saya memang Al-Quran. Jadi ayah dan ibu saya itu guru ngaji kampung lah kalau bahasanya orang sekarang. Jadi dari kecil termasuk saya bisa membaca Al-Quran itu juga diajar oleh ayah dan ibu saya. Tapi memang basic keluarga tidak ada yang penghafal. Jadi kemudian keinginan itu
timbul ketika saya akhir kelas 3 aliyah. Saya itu ceritanya bergaul sama teman-teman yang hafid. Jadi saya di Lirboyo itu kan ada pondok tahfidz waktu itu. Saya diundang ke pondoknya untuk qiraat, kemudian diperkenalkan menghafal itu seperti ini. Lah itu kok dilalah dalam hati, kok saya kepingin ya menghafal Quran. Oh iya. Jadi keinginan itu awalnya saya ragu, kemudian tambah lama tambah kuat. Akhirnya saya sampaikan ke ayah dan ibu. Ayah dan ibu mendukung penuh untuk saya menghafal. Akhirnya setelah lulus aliyah saya tidak kuliah dulu. Jadi kemudian baru menghafal Quran tuh. Masya Allah. Ini kita dapat poin yang menarik loh mitra muslim, bahwa beliau itu awalnya tidak punya keinginan yang besar banget menjadi seorang al-hafidh begitu ya. Tapi rupanya lingkungan yang membentuk beliau. Nah, ini betapa pentingnya lingkungan harus kita perhatikan ya mitra muslim. Dan karena itu lingkungan yang membentuk beliau sampai memunculkan komitmen menghafal Al-Quran. Saya tadi awalnya ketika ngobrol dengan Ustadz ini berpikir berhenti dari menyanyi itu karena sudah fokus pengen menjadi penghafal Al-Quran. Ternyata bukan ya? Bukan. Oke. Ustadz, saya jadi ingat satu pertanyaan yang juga pengen saya konfirmasi ke Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa lagu itu tidak bisa masuk ke dalam hati yang di situ ada Al-Quran, atau sebaliknya, hati yang di situ ada lagu, sulit Al-Quran untuk bisa masuk. Komentar Ustadz bagaimana? Lagu seperti apa dulu? Kalau hukum lagu saja, setahu saya para ulama pun berbeda pendapat. Ada memang yang mengharamkan nyanyian, tapi setahu saya mayoritas ulama mengatakan lagu itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah sampai di Madinah pun disambut dengan lagu sholawat. Jadi saya kira lagu itu hukum asalnya mubah, boleh. Itu nanti bisa jadi haram kalau mungkin ada hal-hal baru yang menyertainya, seperti mungkin lagu-lagu yang nuansa pornografi, lagu-lagu yang nuansa kefasikan, membangkitkan kemaksiatan dan lain sebagainya, itu mungkin baru bisa haram. Tapi sepanjang lagu-lagu biasa tidak masalah. Yang mengatakan demikian itu begini Ustadz, buat yang pengen hafal Al-Quran jangan hafalin lagu, begitu. Bisa tidak nih Ustadz? Enggak sih, enggak masalah sih. Iya. Kita kadang-kadang kalau di pondok tahfidz itu kalau lagi bad mood atau mungkin pusing gitu biasanya, itu biasanya ya musikan tapi yang pakai apa, galon air. Kirain rebana yang paling sederhana. Ternyata ada yang lebih sederhana ya, galon air. Lagu band, lagu Malasin itu biasa kalau di pondok. Saya ini jadi penasaran loh mitra muslim, beliau ini kan sudah 22 tahun yang lalu ya untuk menyanyikan lagu-lagunya Kisah Wunggaling. Ustadz, boleh nggak nih saya challenge, masih hafal nggak dengan lagu-lagu kala itu? Boleh Ustadz ya? Udah banyak yang lupa. Coba deh Ustadz, bagaimana, bolehlah sepenggal lirik atau 2 kalimat dari lirik lagunya begitu. Alfa Salam, waktu duet M. Husni bersama Yuni. Lagunya ya? Dinyanyikan dong Ustadz. Semoga enggak keliru syairnya. Gimana tuh Ustaz? Salatum lupa ya beneran ya, udah 22 tahun lalu begitu ya. Coba kemudian Wulida Ustaz. Wulidal musyarraf fi rabi'il awwali. Masya Allah, centang begitu ya, teling begitu ya. Kemudian Jadat Sulaiman. Jadat Sulaiman bil wisali takarruman wasara sururi. Masya Allah. Saya jadi comparing loh, membayangkan Husni yang dulu yang kecil, yang imut dengan yang sekarang begitu ya. Terakhir deh Ustadz, Nurul Huda, yang seperti apa itu Ustadz? Oh tapi ini penyanyinya lain ya, Irel dan Yuni begitu. Tapi masih tahu Ustadz? Lagunya.
Lupa sudah. Lupa ya, karena bukan beliau yang duet begitu ya. Oke. Ya, itulah ya. Jadi ada sebagian yang masih ingat betul, sebagian juga sudah ada yang lupa begitu ya. Oke. Ingat awalnya saja itu. Oke, buat yang pengen nostalgia boleh deh nanti ketik ya di channel YouTube dengan Ki Sawunggaling atau M Husni Mubarak begitu ya. Dan jangan lupa pula untuk follow atau subscribe di channel YouTube M Husni Mubarak Official. Di sana ada banyak murotal yang bisa mitra muslim dengarkan. Nah, sebagai penutup, rasanya ini menarik Ustadz kalau selama ini bertilawah begitu ya, menyampaikan murotal Al-Quran. Kalau saya di Suara Muslim belum seindah suaranya dengan Ustadz, tajwidnya masih berantakan begitu ya. Nah, biasanya kebagian membacakan terjemah Al-Quran. Boleh ya kita challenge untuk duet langsung, ada murotal kemudian terjemah langsung oleh saya. Boleh Ustadz ya? Boleh, boleh. Surat apa nih Ustadz? Akhir surat Al-Hasyr saja. Akhir surat Al-Hasyr ya. Juz 28. Juz 28. Oke. Al-Hasyr ini surat keberapa Ustadz ya? 59. 59. Kemudian ayatnya Ustadz? Ayat 21. 21. Oke. Satu ayat saja kah atau nanti 3 ayat. bisa dengan 3 ayat? 4 ayat. Oke. 1, 2, Nanti 3. Ustadz tilawahkan per ayat, kemudian akan saya terjemahkan begitu ya. Oke, jadi kita akan bacakan ya, Ustadz nanti menyampaikan surah Al-Hasyr ayat ke-21 sampai 23, saya kebagian terjemahnya per ayat. Silakan Ustadz. Murotal ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa,
Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Saya merinding loh Ustaz, serius saya merinding. Belum pernah terjadi dalam karir saya di radio membacakan tilawah secara langsung, kemudian diterjemahkan juga dengan secara langsung bersama legend kita Ustadz Husni Mubarak. Masya Allah, beliau sudah saya kenal sedari kecil saya begitu ya. Kemudian lama tidak bertemu, padahal legendaris banget kala itu, hilang, tiba-tiba kita kenal beliau sebagai Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masya Allah, saya bangga dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ustadz sudah berkenan hadir. Iya. Sepertinya ini juga podcast pertama kali Ustadz ya, dimanapun, betul? Atau sudah pernah sebelumnya? Sudah pernah sebelumnya di podcast yang lain? Di salah satu masjid. Di salah satu masjid. Di masjid di Jawa Timur atau di mana Ustaz? Di Sidoarjo. Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengobat rindu buat para penggemar Ustadz Husni Mubarak ataupun juga Ki Sawunggaling di kala itu ya. Masya Allah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Ustadz. Sukses selalu untuk dakwahnya. Dan demikianlah perjumpaan kita di podcast Suara Muslim Talk. Insya Allah banyak inspirasi yang sudah kita dapatkan hari ini, dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.